Audio Jungle. Audio Jungle. Warga terdampak tambak udang di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara didampingi Kawali Jawa Tengah Tri Hutomo, nekat mendatangi kantor ATR, BPN Provinsi Jawa Tengah, Jumat 29 September 2023. Mereka ingin menghadiri rapat anggota Komisi 2 DPR RI dengan para petambak udang. Sebenarnya warga terdampak tambak udang ini tidak masuk dalam undangan kunjungan kerja spesifik itu. Namun, mereka tetap nekat menghadiri agenda tersebut meski awalnya mendapat penolakan dari pengacara dan petambak udang untuk masuk ke dalam ruangan rapat. Sebab dari undangan berlogo DPR RI, pihak yang diundang dalam pertemuan itu yakni, Kepala Kantor Pertanahan Jateng, Forkopimda Jateng, DPU dan Disperkim Jateng, Pemkab Jepara, DPRD Jepara, Kantor Pertanahan Jepara, dan Perwakilan Tani Tambak Mulyo Karimun Jawa. Warga Karimun Jawa Bambang Zakaria, mengatakan kedatangannya dalam rapat ini untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat yang terdampak tambak udang. Ia pun sempat heran rapat ini justru tidak mengundang warga yang jelas-jelas terdampak limbah tambak udang itu. Zakaria menegaskan, seharusnya rapat semacam ini juga ikut mengundang warga terdampak langsung. Pemerintah seharusnya tidak boleh condong hanya ke satu kelompok saja dan mengabaikan kelompok yang lain. Saya punya inisiatif dengan Kawali berdua, ya ada nasib masuk saja. Kenapa saya paksakan? Sebab dugaan awal saya yang mereka ini pasti bicara. Begitu saya nekat saja. Ya terima kasih sekali bisa diterima kepada. Ia juga menagih janji penutupan tambak udang di Karimun Jawa usai Perda RT RW yang melarang adanya tambak udang disahkan. Ia meminta pemerintah bergerak cepat melakukan penutupan. Dalam rapat ini Kawali Jawa Tengah Tri Hutomo, yang selama 2 tahun sudah melakukan pendampingan dan advokasi untuk warga Karimun Jawa yang terdampak adanya tambak udang ini, memaparkan bahwa karena kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai persyaratan dasar untuk melakukan suatu usaha. Karimun Jawa dalam proses ditetapkannya sebagai KSPN sudah melalui kajian panjang dengan segala potensi alamnya sebelum tahun 1982, disetujui sebagai Taman Nasional dan Daerah, dengan Surat Gubernur Jateng Nomor 556/21378. Karena kalau secara regulasi, posisi Karimun Jawa sejak 82 itu sudah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Sampai dikeluarkannya 2011 itu PP yang melindungi itu. Kita sudah tidak bicara regulasi, karena secara regulasi ketika suatu kegiatan usaha di situ ya, berarti kita harus memperhatikan regulasi yang diterapkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Yanwar Prihatin mengaku masih mendalami polemik ini. Karena ini kan menyangkut aspek yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Karena ini yang pertama bagaimana mencari solusi agar kerugian tidak jauh lebih besar. Kerugian bagi yang punya lahan usaha maupun kerugian bagi lingkungan hidup yang ada di wilayah itu. Kan tentu juga harus kita perhitungkan dampak dari seluruh proses yang berkembang di situ. Kemudian yang berikutnya yang jangan lupa juga di atas semua itu adalah kerukunan, kedamaian, dan keamanan, ketertiban untuk semua pihak terjaga, terjamin. Plus juga ekonomi warga secara umum tetap bisa bisa naik untuk semua pihak apapun latar belakang usaha itu. Mungkin nelayan, keramba, apalagi itu yang budidaya rumput laut dan seterusnya, itu juga kan harus kita lindungi. Jadi ini win-win solution harus kita temukan. Termasuk mencari win-win solution. Limbah tambak udang yang merusak. Namun, ia menegaskan, tidak ada satupun pihak yang bisa menghentikan penerapan Perda RT RW yang melarang adanya tambak udang di Karimun Jawa lantaran itu sudah diundangkan secara sah. Ada siapapun yang bisa menghentikan, Komisi 2 pun kan nggak bisa. Akan ada komunikasi ke legislator di daerah? Kenapa? Akan ada komunikasi ke legislator di daerah? Ya, ini tadi kan sudah komunikasi, salah satunya. Nanti kita lihat cek sama-sama.
Kenapa nanti kita cek sama-sama kalau kita undang ke Jakarta. Namanya setelah perda diputus yaitu otomatis berlaku, nggak ada siapapun yang bisa menghentikan, Komisi 2 pun nggak bisa. Kami teriak, Pak. Orang terpikir teriak dari awal. Perumput laut yang dulu kami jadi sandaran hancur. Kemudian itu loh teri sekarang yang biasanya banyak melimpah, tidak ada sekarang di Timur Tengah. Ini karena limbahnya. Kami tidak menuduh itu, tapi setelah ada tambak, hancur semua kami, Pak. Menangis. Sekolah pun rapat ujiannya.